This meeting is being recorded. Oke, Oke Kak Mary, you can Oke. start. Jadi, this is gold XAU USD in 2015. So Mary is testing her strategy right now. Yang belum pernah coba install software FX, dicoba ya install ya. Ini tools menurut gua, ini salah satu tools yang on early days gue pakai banget di awal-awal untuk benar-benar ngetes semua playbook gitu. Equity 100K. Aku juga belajar ya. Kenapa? Aku juga belajar gitu. Oh iya 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 iya. Maaf kalau ini. Iya, 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 iya. Ini kan emang Jadi kalau emang sesinya Kak Mary untuk show off lah. Tes dan Jangan. ntar aku kasih feedback gitu. Iya, ini belum ada yang ini sih. Soalnya masih Januari ya. Oke, Oke. Tadi aku nggak ngerti loh. Aku pencet next bar terus dari tadi. oke. Nggak tahu bisa di play. Hmm, oke. Oh, ini welcome Evan, Adri dan kayaknya ini Nanda ya, Zoom user. Oke, jadi Ada yang orang Nanda kamu juga? Hmm? Ada yang nama Nanda juga? Aku Nanda. Baru masuk kan? Sekarang? Mm-mm. Oh, mereka lagi join? Iya. Hmm. Oh, kira kamu mau mulai recording kemarin. Oh beda. Ini baru yang baru. Hmm. Oke, so Kak Mary sekarang mau coba search setupnya dia lah. Ini pakainya daily, Kak Mer. Iya, Oke. Jadi bener-bener everyday bisa jadi nggak ada trade ya? Bisa seminggu iya, satu trade iya, doang. iya. Oke, Soalnya aku benar-benar lihat apa ya? Ada yang bisa aku entry, aku baru entry. oke. Ini harusnya tadi ada satu ini kayaknya di sini. Hmm, ya, Ini aku udah kelewatan ini. oke. Hmm, saya lihat yang empatnya. Oke. Ini kita lihat dulu ya, Mary, untuk trade berapa trade dan explaining the strategy. Ntar kita coba langsung lihat real time markets after this. Nah, yuk Ini Quasimodo. Oh ya, ini teknik apa yang di backtest ya? Ini tekniknya Kak Mary, salah satu students juga ya. Jadi dan teknik namanya Quasimodo itu salah satu playbook yang ada di Notions juga. Jadi ya kita coba cek ya. Edzor. Nah, by the way ada yang udah coba install ini juga nggak? Selain Kak Mary. Kayaknya Bro Irfan juga ya udah. Backtest tools. Nah, biasanya kalau udah turun gini, aku lagi tunggu dia balik. Wah, ini bener-bener bisa jadi seminggu sekali gitu ya trade-nya? Atau Bisa sebulan, jadi. bisa sebulan sekali. Oke. Ini starting modalnya berapa sih Smer tuh? Hmm, 100K 100 ya? ribu ya. Ya, 100K. Tapi nanti Aku bisa di... memang tipe, aku emang tipenya itu yang apa ya, marginnya gede, tapi aku nggak berani ini apa namanya. Ini di sini ada QM nih. Oh, oke. By the way, bisa set limit.
Kak Mer? Kalau mau set Aku limit. aku tuh biasanya Oh, selain bisa limit mark. atau aku langsung enter gitu. Oh, oke, oke, oke. Let's see. Oh, Oke, jadi oke, di sini dulu lah. oke, oke. Oke, first setup. So, oke. Oh, Ya. nice. Nice, nice. 2R ratio. Boleh di-explain dulu nggak? Kamera mungkin di-pause dulu. Explain kenapa entry di sana dan kenapa stopnya di sana dan targetnya di situ. Ini kayaknya aku agak susah nih kalau MT4 yang ini gimana ininya ya. Itu tuh, yang Um, sebelah kanan. Sebelah kanannya candlestick. Mau coba ini ya? Mau lihat apa? Line oh, charts. Ya. kalau ini tadi aku lihatnya ininya QM-nya ada di sini Oke. karena dia ada apa ya? Ini kan dia udah breakout, terus dia coba balik lagi Hmm. untuk ngetes area itu, Oke. ya makanya aku entry-nya di sini. Oke, nice. Nice. Ada Oke. rejection juga di sini kan tadi, Yes, dan makanya. stop dari previous high above-nya ya. Iya, jadi aku enter di sini tadi. Itu trade-nya running periods-nya sekitar dua hari ya, 2-3 hari sepertinya. Iya, Oke. Terus nggak sell limit, hanya market executions. iya, aku Oke. biasanya gitu. Oke. Suka scale in juga kah? Apa enggak? Misalnya Hmm, trade-nya running, terus drawdown, apakah ada add positions atau enggak? Aku biasanya kalau udah drawdown gitu, aku kadang lihat dulu. Kalau misalnya udah sekitar 50 atau 100 pip, aku nambah lagi. Oke. By the way, risk-nya itu beneran fixed size slots ya, nggak pakai risk percentage. Iya. Oke, oke. Oke. Ya ntar kita lihat ya, apakah itu sebenarnya efektif apa enggak? Apakah sebenarnya kita perlu pakai risk percentage base? Oke. Nah ini dia break structures up. Ya, Ini ini aku kayaknya mau ambil buy sih. ya buy-nya berarti di yang left shoulders itu ya. Ya, aku sekarang sih udah biasa kalau kayak gini aku udah entry. Oh oke. Coba kita lihat stops-nya. Gimana ya? By the way nanti yang lain Kadang juga suka ini. boleh share the playbook dan backtest langsung. Ntar gue coba kasih feedback ya. Dan yaudah ntar yang lain juga bakal nonton sekalian belajar gitu. So again seperti yang di mentorship kemarin gue share, kita lebih ke practical dan ya teman-teman akan share your own playbook. Terus kita coba run either di Soft4FX atau di Tradzala. Terus apa sebenarnya yang kita bisa coba improve pelan-pelan dari segi trade management kah atau dari entry kah dan lain Di sebagainya. sini juga udah ada ini ya, risk dan rewardnya udah ada tertulis dia. Iya, reward to risk. Oke, risk to reward one R. Oke. Yang play. Oke, ini Kamerit salah satu tipe yang konservatif ya. Sangat-sangat konservatif. Account 100K, entry-nya 0.25. Tapi ini bukan karena yang ditonton orang apa gimana, Kamer? Enggak kan? Emang Oh, real. enggak, aku memang tipenya begini. Oke, real tradingnya seperti ini. Oke. Oke, nice. Oops. Aku kayak gini kadang kadang kayak gini di sini tuh aku entry lagi. Scale Tadi in. kadang nggak. Ya, ya. Oke. Kak Mary itu yang trade pertama kena stop loss ya? Enggak, kena Oh TP. enggak, masih floating. Oh kena TP. Udah, Ya. udah, udah, udah Oh, close oke. kena TP, yes. Oh, oke. Oke.
Ini coba aku annotate juga kali ya, mungkin sebagai penjelasan juga ke yang lain. Jadi untuk yang awal, Kameris short di sini, ya tepat di sini. Itu secara trend overall ini kan belum ada nih, ini belum ada. Dia masih downtrend, and then di sini ada high, and then di sini low. Terus ini create new lower low, kita anggap ini lower low. Dia expecting new lower high. Jadi high ini nggak ke break, expecting new lower high. Sorry. Santai-santai. Lower high untuk entry, and then stop above high-nya. Karena kalau misalnya high-nya ini udah shifting, berarti si market udah reverse ya untuk dia continue going up. So lower high di sini, sell entry, stop di sini, dan targeting tadi sekitar berapa ya? Sekitar 1R ya, atau 2R ratio lah around this level. Gitu. Itu tadi Iya. first entry-nya, and then ntar go clear all drawing. Dan yang Nah, di second-nya, yang second entry-nya, itu tadi penjelasannya benar nggak kayak gitu, Kamer? Untuk Kameri sendiri, reason-nya. aku tadi nggak gitu dengerin, maaf. Oh, oke, Aku oke, lagi oke. fokus ini masukin. Ya, ya, ya. Ya, fokus aja, fokus trade. Sorry, sorry, sorry. Itu cuma buat jelasin untuk yang lain. Nah, oke. Oke. Yang lain mungkin expect nanti bikin session kayak gini juga ya. Tapi kalau misalnya nggak mau ditonton orang juga bilang aja. Ntar kita mungkin sesinya Zoom 101 juga bisa. Oke, kena SL. Oke, stop hit 11. Ini kena SL around 300. Oke, SL around 300 US, tapi tadi profit 500. R ratio masih oke, masih positif lah. Sweep Nah, sweep ya, SL and then iya, goes up. Oke, salah. Biasanya gitu emang. oke, oke. Di sini Nah, ini pusing. ini boleh aku kasih feedback dulu nggak, Kamer? Ya, Boleh di pause dulu. Nah, ini coba aku kasih feedback ya. Kita draw. Jadi secara structures dia emang create new high di sini. Oke. Terus kita expecting new lower high. Nah, tadi tapi apa untuk QM yang dipakai itu kamera pakai yang mana? Ini atau yang ini. this one? Wait, ini structures-nya di mana ya QM-nya ya, kamera? Bukan, tadi yang pertama kan ini kan. Mm-mm, mm-mm, betul. Terus kan dia turun. Terus aku ambil di sini. Ya, oke, Dan aku memang TP-nya di sini. oke, Udah kena. oke. Terus aku tadi ngambil apa lagi ya? Ini nih, buy di sini tadi. Bye. Oke. Iya di sini. Nah, Karena bagi mm-mm. mana ya tadi ya? Based on this level Try. atau retest aja. 1176. Tadi ngambil di Ya, ini akan ada yang garisnya nih. Nih, oh iya iya di kamera sini. buy Heeh. di sini and then stop around this level. Oh, tadi kayaknya di H4 ya. Oh, oke, based on H4 ya. Yang ini, coba look left. Aku lupa tadi Eh, ngambilnya gimana ya? threadnya yang ini kamera, threadnya, buy-nya yang ini. Ini kelihatan kok, yang biru ini nih. Terus kena stop around this level. Oh, oke. Nah, tadi coba cek kamera, balik lagi. Zoom out. Oke, oh based on this level ya. QM ini ya. Sini. Dan stop around this. Oke, ya based on H4. eh ya, sebenarnya based on H4 make sense. Dia create new high. Low-nya juga higher low. So expecting ini create jadi higher low untuk creating new high. So ya, eksekusinya oke. Kena stop. Cuman kalau misalnya anak ICT lihat ini ada apa? Sell side liquidity. FPG. Ya, FVG-nya di sini ya, FVG H4. So ya, entry zone bisa around this level ya. Si Ini ada satu lagi nih.
Satu lagi apa, Kamera? QM buy. Oh, oke, 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 oke. Oke, let's wait, let's wait. Sip. Let's see. Ya itu mungkin tadi tambahan ya. Eh, Cuman kalau misalnya fokusnya di QM only, ICT boleh di-ignore aja, only one playbook. So kalau misalnya Quasimodo ya that's it. Oke. Di sini apakah langsung buy kamera atau nunggu ada rejections? Bentar. Biasa sih di sini aku ada buy sih, tapi mungkin aku akan kecilin dulu. Oke. By the way, ini credentialsnya Bro Irfan. Bro Irfan dipakai ya credentialsnya. Software FX buat yang lain. Ini suka error loh, nggak bisa dibuka. Apanya tuh? Ini threadnya, tuh, nggak mau dibuka. Oh, kalau langsung diedit di Nah, kayak gini. oke, oke, oke. Modify. Karena aku, nah, Oke. ya, gini. Ya, to be honest ini agak ngeri ya kena liquidity hunt. But ya, let's see. Coba boleh di play. Mungkin nanti aku akan ambil lagi di sini. Oke, oke. Kalau Iya, stop iya, stop hit ya. iya, I iya, see. iya, iya. Ini kalau yang Eh, suka scalping sih sebenarnya bisa. iya, 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 iya. Oke. Oh, Oke. enggak juga. It's okay. Makanya aku ambilnya kecil. Ya, ya. Berarti kamera tunggu yang bawah lagi untuk entry atau Iya, gimana? Oke. iya. Nah, ini sih tadi yang aku sebenarnya takutin. Ada liquidity hunt, Iya, sweep, dia and then dia mereka ghost. suka, iya, suka gitu emang. Hmm. Nah, itu Kameri ada consider untuk look for sell nggak kalau misalnya stopnya kena hit, and then itu kan ada Ini tadi QM. misalnya tadi kena SL gitu ya. Ya, ini kan lower low ya. Terus Eh, aku ini ngambil, ini ah, low, ah, ini ah, actually high. Ini mungkin mm-mm. Aku low previous. for sale mungkin di sini sih, Oh, di oke, sini. QM ini. Oke, oke. Aku Ini nggak akan ambil resiko ngambil sell di sini. oke, oke. Ini lower low, Aku lebih suka berarti nunggu retestnya tunggu around price this peak. level. Ya, Oke, ya. retest on this level to continue. Ya, ya, make sense. Oke, oke, boleh continue. Berarti nunggu sell above ya, atau buy below. Iya, benar. Oh, oke, broke high. Oh, mari kita pelan-pelan dulu. I see. Siapa nih yang sering mengalami hal ini? Buy, stop hit, then price move up. Aku Iya, sering. iya, iya. Gue juga lumayan, lumayan.
Jadi biasa kalau kayak gini coach ada ambil buy nggak? eh Depends ya. Ini jam berapa, Kamer? Ini around before New York ya. Jadi kalau misalnya Ya, dikasih kita coba review review yang thread sebelumnya deh. Kita coba review thread sebelumnya dulu. Coba boleh di close sessionsnya. Kita pause dulu. Pause dulu. terus Udah. Oh, oke. Previous thread kan ini ya. Kamer tadi di slow. Sorry sorry. Boleh di close aja threadnya. Dan lower low. Tapi high ini di broke ya. Creating new high. Terus expecting di sini. ya retest around this level to go up. Stopsnya around this level. Nah ini stopnya kena hit. Nah, in my opinion, mungkin Kamer juga look left ya. Apakah ini possible the liquidity hunt or not? Karena emang gold untuk gold ya. Personally, gue nggak terlalu sering trade gold actually. Cuman untuk gold yang gue lihat untuk QM sendiri, dia sering banget liquidity sweep untuk si previous low-nya atau previous high-nya dulu sebelum trade. Jadi sebenarnya this entry is good, tapi oke, untuk trade itu kita pertama emang where dulu di mana? Di mana kita mau fokus akan trade. Kita mau involve di market itu where di mana? Di sini. Oke, di sini. Nah, tapi udah tahu where-nya, kita harus menjawab what. Kita harus expect apa nih yang terjadi kira-kira di sini untuk gua mau coba involve, untuk gua mau coba beli gitu. Actually saat ini drop terus, ini belum ada any bullish signal lah. Ini kan time frame H4 ya. Cuman kalaupun mau beli, gue personally akan menunggu any rejections atau bullish engulfing di super lower time frame gitu. Karena ini belum, so gue nggak decide to take the buys awalnya. Nah, kalau misalnya kita lihat ini udah ada sweep dan dia close back to the range dan bullish lagi, nah ini juga kan gua masih assume uh, QM juga masih still key level, and then dia close bullish above. Nah, yang ini nih, this small candle, actually gua mau involve baru untuk buy personally. Jadi dan pertanyaan terakhir adalah when kapan si engulfing ini terjadi. Kalau misalnya ini terjadinya mungkin eh, tanpa ada katalis, agak ada news dan lain sebagainya, in the next few hours, gue mungkin nggak mau involve dulu. Contoh ini jam berapa? Ini jam berapa ya Kamer? Berarti kalau misalnya 00 itu, ntar. Dia pakai time-nya apa ya ini Kamer? New York time or? Terus aku pilihnya Jakarta tadi, Oh tapi ini nggak tahu ya. oh, oh oke ini Jakarta Time tapi bentar. Tokyonya itu jam oke Tokyo jam 6 betul. Jakarta oh iya ya. Ini Jakarta Time nah jam 12. Actually walaupun ini close bullish gue nggak mau involve dulu teman-teman. Gue nggak mau involve dulu. Ini tapi kok eh bentar ini jam 12-nya di mana ya? Apakah benar di sini apa enggak? Kalau emang di sininya pagi atau London Sessions atau New York Sessions, gue baru mau involve. Jadi tiga pertanyaan dulu before the trades. Yang pertama adalah where, di mana gue mau coba involve. Oke, gue mau involve di sini. Tapi pertanyaan kedua adalah what happens di sini ya. Apa yang lu mau lihat terjadi dulu sebelum lu take the trades. Lalu yang ketiga adalah when. Apakah timingnya lu tepat untuk involve in the markets or not? Kalau misalnya ini di jam 12 malam, mungkin gue nggak akan trade, gue nggak buka chart juga gitu. Gue nggak involve di sini. Baru involve mungkin afternya gitu, mungkin di Asian Sessions atau di London Sessions yang udah gue tahu volume bakal muncul. So that's it. Dan SL ya udah gue take the previous low untuk SNSL and then right for at least high-nya yang ini gitu. Ini kayaknya dapat sih harusnya kayak 2 hour ratio kayak gitu. Ya, mungkin itu sih Kamer Tadi lebih lebih ke tunggu dulu ya. kenapa? Artinya tadi tunggu lihat candle ada bullish Ya, engulfing. Kak Mary udah menjawab where-nya. Kak Mary udah menjawab di mana Kak Mary mau coba buy. Tapi tadi mungkin aku tambahin the next-nya untuk di playbook teman-teman itu coba include what and when-nya.
Oke, dari where, dari tempat tadi Kak Mary mau involve, Kak Mary menjawab what, apa yang akan terjadi di sini supaya Kak Mary mau coba involve. Dan yang ketiga adalah when-nya, kapan. Kalau misalnya, oke semuanya udah kelihatan, udah mulai align, setupnya mulai muncul, tapi when-nya belum ngejawab, misalnya nggak ada katalis nih untuk si market ngebawa ke take profits, itu gue nggak melihat ada katalis. Ya mungkin bisa di hold dulu gitu untuk trades-nya. Karena ada potentials dia ranging parah atau take another liquidity sweep sebelum benar-benar akhirnya ke target. Nah, tapi kalau timingnya udah tepat dan tahu dia bakal ada katalis untuk dia nge-push ke target, dan ya gue mau coba involve in the markets. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata gue udah involve terus kena stop ya ya udah that's it. It is what it is. Tetap 100% holy grail setup itu nggak ada. Cuman at least kita tetap ikutin the process atau the plan yang udah kita buat di awal gitu. Oke, boleh Jadi next. besok entry-nya di London Session sama New York Session ya, Coach? Untuk gold yes, yes. Untuk gold London Sessions and New York Sessions. Gitu. By the way, kalau yang lain juga ada pertanyaan boleh ya. Kalau QM gitu lebih bagus lihatnya pakai line chart kah? Iya lebih enak, nggak banyak noise ya. Karena untuk si apa QM kan kita cuma pengen lihat closing price-nya ya. Jadi lebih kelihatan biasanya QM ya dibanding pakai candlestick doang yang banyak shadows-nya. Untuk New York Sessions XAU itu coach biasa sampai jam berapa? Gue nggak trade di atas jam 11 malam. Jadi trade below itulah. Kalau udah lewat jam 11 ada setup bagus pun biasanya gue skip. Eh, ya itu when-nya tadi gue nggak mau involve kalau udah lewat jam 11 malam. Kalau masih di jam 7, 8, 9 gue masih mau involve. Karena jam 11 kan ada London close ya. London juga udah close. Udah nggak ada overlap New York London lagi. Volume-nya nggak terlalu signifikan. Sebenarnya good time for me personally untuk trade itu London sampai New York, tapi New York yang gap sama London. Jadi intinya London time lah, London time only. Pantang saya. Nah ini pertanyaan bagus nih dari Bro Gifar nih. Entry-nya selalu live, berarti nggak bakal miss trade ya? Nah, kalau Kak Mary gimana? Kalau aku personally sih misalnya ada level yang aku mau involve tadi where, aku tahu where-nya aku mau involve di mana. And then di TradingView I set alarm on the where-nya tadi. Betul. Kalau aku em, apa ya? Kalau aku lihat setupnya bagus banget dan aku yakin banget, aku pasti pasang sell limit atau buy limit sih. Oh, Tapi oke. kalau aku biasanya kan memang aku selalu depan laptop ya, jadi aku biasanya Oke. ini sih langsung entry sih. Oke, oke. Ini selalu lihat charts lah ya every single time berarti. Ya, meskipun matanya ke TV lagi nonton gitu kan. Oke, 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 oke. Nah, itu Bro Gifar tadi. Tapi personally menurut gua yang paling enak ya pakai alarm sih di TradingView. Jadi lihat chart pertama nih, terus screening ada level di mana nggak sih yang kita mau involve. Aware-nya udah kejawab, pasang alarm sih around that level. Ketika levelnya udah ke hit, baru gua kan ntar ngelihat alarm and then baru lihat charts. Oh oke, gue mau coba involve kalau ada apa nanti. Nah, setelah aware-nya kejawab, what-nya nanti tinggal dijawab. Ini gue mau ngelihat apa sih, apakah engulfing as a confirmation, apakah rejections only udah enough for me, dan lain sebagainya. Nah, itu udah kejawab. Oh, oke nih, alarmnya bunyi pada waktu London Sessions plus 30 minutes. Oh, volume masih oke dan lain sebagainya. Oke, dia masih bisa punya katalis untuk dia nge-push sampai my target. Oke, berarti gue take the trades. Gitu. Itu kalau gue personally. Tapi untuk kalian sendiri itu boleh caranya apapun ya, playbooknya bisa di-create. Cuman kalau gue sih harus menjawab tiga itulah. Where, what, and when.
Sorry. Hmm. Oke, increase lot size. Modify. Kayak gini nih pasti kena SL. Hmm. Bisa jauh-jauh dulu deh, sini aja deh. Hmm. Ada dua ya, sorry tadi. It's okay. Hmm. Hmm. Yang satunya dimodify lagi yang atas berarti. Ya, ya. Oke. 1.5 R. Oh, Ouch. ini. Ouch. Maybe news. Oke. Almost TP. Almost TP. Kalau Back. tadi di sini coach tutup nggak? Itu sebenarnya ada fair value gap ya, cuman stick with the plan aja. Kalau misalnya Kak Mer tetap 1.5 ya oke lah. Cuman itu Ups, ya udah. nih nice. So ya up lagi, positif lagi. Tapi tadi almost kena hit. Nah ini Ya. ada yang bisa di-review nggak kalau Kak Mer sendiri? Em, apa ya? Nah, ini mungkin sekalian menjawab juga ya. Sebenarnya ini kan tadi where-nya Kak Mary nih. Kak Mary mau involve di sini karena ada key level ini. Ya. Oke. Nah, Kak Mary selama ini nggak pernah mungkin ngelihat bodo amat sama watt-nya lah. Kak Mary soalnya kan limit aja, buy, ya udah tinggalin. Nah, kalau aku personally mungkin tanya watt-nya, pengen ngeliat apa sih? Ya, at least ini nih satu candle bullish ini, oke, ada. Terus support created di sini. Ini ada close bullish. Mungkin entry-nya nggak sebagus Kamer, cuman at least I have the confirmation to enter gitu. Oke, mungkin aku Hmm. buy around this level, tetap stop ya below this in predation. And then ya, mungkin tadi kan 1R ratio-nya around this level ya, 1R. Nah, ini sebenarnya ada FVG, mungkin personally 1R udah take partials, terus sisanya mungkin around this high sih, gitu, instead of around this level. Ya, sisanya FVG-nya mungkin sampai sini nggak coach? FVG tuh ya around this level nih, Ya, tadi segini. aku TP-nya di bawah FVG sini paling sih. atas ya, ya sampai sini lah dia nih, FVG-nya sampai sini. Gitu. Cuman ya Dan nice entry. Nice trade. aku tadi sebenarnya mau ambil sell di sini dikit. Oh ya. Oh, enggak. Ya. Ini ada ya ini juga around this ya. Tapi nggak tahu ini kenapa enggak ya. Stop above this level and then ya expecting new low. Tapi biasa kayak gini tuh aku udah entry sih kalau kayak gini. Oke. Coba boleh di Ini play kan lagi. karena dipercepat ya, jadi. Ya untuk backtest emang nggak persis sama karena kita emang pakai speed up ya. Oke, masuk London sessions. Oke, ini daily time frame ya.
Oke, oke, oke. Ya, ada setup menarik sih jadi. Ini kamera bisa ada semingguan ini nggak ada entry ya berarti? Ya, I see. karena aku benar-benar Oke, ini kayaknya aku mau entry sih. Nah, ini. oke. Eh, Ya, ya, around this ini ya, QM ini ya. hmm. By the way, nanti explanation technical analysis itu di minggu depan ya. Ini mungkin cuman simulation session aja sih. Yang nanti mungkin gue juga expect kalian coba create these sessions with me dan kalian coba take the trades dan ntar gue coba kasih feedback gitu langsung. Kalau gue personally bakal kayak gimana dan sebagainya. Jadi ya build your own playbook dan coba mulai main-main dengan software FX. Terus later on ya mungkin kita bakal ada sessions untuk graduations benar-benar kalian graduate ntar kalian coba show off your own playbook. Eh, ya kita bisa apa yang bisa kita improve dari playbook tersebut gitu sih. Yang belum install please install. Ini ada di MT4 doang sih sebenarnya. Cuman kalau ada yang mau prefer Chris gue kayaknya pakainya trading view aja untuk backtest. Oke, that's also fine. Oke. Ini kayaknya kena XL sih. Nah, itu kalau misalnya udah ada gut feelings kayaknya kena SL gitu, kamera akan langsung cut or just let it play. Eh, justru apa ya? Justru Kayak nambah. gitu. Aku nambah. Oke, sekalian. Oke. Ya, tapi emang small risk ya, 0,25 lot ya. Di akun 100K nggak nyampe 0,3%, nggak nyampe. Ya. Ya, ini kalau ya Oke, next day, let's see. Oh, next day break previous low, previous daily low. Oke. Flip bullish, nice. Ouch, ouch, oh, ouch. Oke. Oh, itu ada gap Monday. Udah berarti nunggu next QM ya, Kamer. ya. Oke. Oh. Berarti Kamer nggak lihat H1, M30, M15. Ada. Oh, Tapi oke. karena ini kan coba-coba aja. Ya. Oke. Biasanya kayak gini aku ada ambil buy sih. Bukan. Soalnya biasanya kan apa namanya? Dia akan dia ada rejection di sini. Oke. Oke, mungkin aku coba kali ya di Tradzilla kali ya, Kamer. Mm-mm. Sis Mary boleh contohin satu trade seolah-olah isi trading journal yang di Metafulus. Oh, isi MFA-nya, isi MAE-nya dan lain-lain masih bingung soalnya. Oke. Nah, ini mungkin gue yang kasih contoh aja kali ya. Ya, Iya, boleh. Bentar ya, biar enak kita ya gue sekalian explain. Bentar.
Screenku udah ada belum? Belum ya, belum share screen ya. Wait. Kamera aku take over dulu ya. Aku yang share screen ya. Oke. Oke. So, slow motion. Um, where something starting cam. Oke, kita coba bikin satu contoh terus langsung isi di Trade Journal ya. Ini kita coba login. Backtesting. Contoh kita bikin sessions yang mana ya? Create new deh. Create new sessions. Sessionnya Kak Mary tadi Mary QM ya. Quasimodo connect playbook nggak ada ya. Ya kita create new deh. QM. Oke, wait. Next. Entry kriteria, set kriteria. Ini perlu gue isi juga nggak? Atau gue jelasin aja ya. Entry kriterianya tadi where dulu ya. Where-nya. So enter this. Show rules. No need. Bentar, kita edit di sini. Ini gue nggak tahu ya cara. We call these rules always. Misalnya where. Gue mau coba involve di HNS ya atau or QM area, QM level area. Ini where-nya, and then what-nya gue mau coba ngelihat engulf or rejections and smaller time frame. Oke, terus when I wanted to see this happen and misalnya London session or New York sessions, NY time atau London ya. Oke, ya misalnya kayak gini dulu. Terus exit kriteria katakanlah fix to R ratio. Fix to R. Market conditions trending. Oke. Create playbook. By the way, aku mute nggak apa-apa. Ini tadi siapa ya, suara siapa ya? Oke, that's all. Start balance katakanlah tadi Kameri start 100.000 ya, katakan 10K deh. Tuh. Oke, select Ya, date range. 100 ribu ya. Oke, start dari kapan nih maunya? 2015 kayaknya tadi. Oke, kita coba random aja ya. Kita coba tes di tahun lain. Kamera mau tahun mana? Mana aja lah. Trade random generator. Kok random trade date? Sorry. Karena date generator. Ini biar gue nggak curang aja sih. So between 2015. Oke, sampai random 2. Oke, get dates. Kita coba random ya. Oke, ini kita pilih nih tanggal misalnya ini ya 2015 juga ya. 24 Juni. Kita coba trade 24 Juni 2015. June tanggal 24. Oke, end date katakanlah sampai sekarang. Di XAU USD. Oke. Dan
Kita create sessions. Nah, ini nanti thread-nya kita coba isi di sini ya. Berarti journals kita isi di sini 4. Pair-nya berarti XAUUSD. Oh, sorry, ini isinya sebenarnya enaknya gini sih, teman-teman. Open side pick nanti kelihatan dari sini. Nah, pre-trading checklist, kalian udah cek economic calendar belum? Udah prepare risk, events, and opportunities belum ke depannya? Entry and exit kriterianya udah masuk belum based on playbook? RR udah oke, position sizing udah oke, emotional mental check udah oke, fundamental research udah align dan lain sebagainya, baru kita coba take the trades. Ini sebenarnya diisi kalau bisa sih sebelum teman-teman execute the trades ya. Jadi dari pre-tradingnya, lu semua udah coba check everything, terus analisisnya kayak gimana based on score dan lain sebagainya. Terus before you take the trades, screenshot juga ambil, terus nanti di add the image di sini. Nah, nanti after trade-nya udah close, nanti isi lagi, edit di bagian part-part yang belum diisi after ini, after trades, termasuk screenshot afternya dan post-trade analysis. Oke, before-nya dulu ya, kita masih belum ada area kita mau coba involve. Oke, kita cek ke daily time frame. Oke, daily time frame untuk QM area. Ini tadi Kak Mary sih lebih suka pakai ini ya. Bentar. Ini dia kenapa agak... Bentar guys. Ini kurang gede soalnya ini atasnya. Oke. Daily time frame. Kalau misalnya pakai line chart, nah sebenarnya lebih enak line charts atau candlestick. Tadi candlestick lumayan ada agak noise ya. Cuman kalau misalnya line charts itu kita bisa langsung lihat nih swing high-nya gitu based on closing price. Salah satunya ini nih. Ini kan QM ya. Kelihatan kan Ya. ini QM. Jadi oke, what is QM? QM itu Quasimodo ya. Jadi kalau misalnya, lah ini kok jadi mentorship technical analysis nih. Berarti ya ntar bakal gue jelasin details. But ya, terus sekarang gue coba kasih short explanation deh. Di sini ada high, oke. Di sini ada low, low. And then dia creating new high, higher high. But low ini broken ya di sini nih. Dia creating new lower low. Kalau lower low created, berarti trennya apa? Trennya down. Kalau downtrend, gue expecting after lower low created, itu apa yang akan created? Lower high. Oke. Lower high created. So, I'm looking for potential lower high. Ini sebenarnya akan di mana? Nah, potential lower high bisa banyak banget. QM salah satunya. Oke, kayaknya lower high di sini deh. Nanti dia bakal bikin downtrend seperti ini, lower high-nya di sini. Itu bisa possible, atau based on the Fibonacci, atau based on FVG, ICT, atau teman-teman pakai SND dan lain sebagainya, terserah. Tapi intinya setelah lower low created, we are looking for lower high untuk kita coba entry dengan targeting apa setelah lower high. Lower high tentunya kalau misalnya downtrend kita expecting new lower low. Oke, jadi low ini nanti taken gitu, creating new lower low. So, ya let's see apakah ada lower high potentials entry di sini apa enggak. Kita delete everything. Ya, based on daily time frame sih, ini enak banget ya kalau misalnya dia berhasil kena. Cuman ini nggak tahu kena apakah enggak. Oke, probably, likely. Gue pengennya involve-nya di sini ya. Gue pengen involve di sini. Stop around this level. Dengan target ini low, gue targeting new lower low. So new lower low probably sampai sini, around this level. Gitu misalnya. Oke, ini around 2R. Tadi gue bikin rules 2R ya. So, around this level. Oke, gue mau coba involve di sini, teman-teman. Aware-nya. Dan biasanya apa yang gue lakukan? Gue lakukan set alarm. Gue belum set limit sell. Gue set alarm dulu. Gue pengen menjawab what-nya tadi. What happens di sini. Gue mau melihat ada engulfing or any kind of confirmation lah. Untuk dia beneran mau coba go to low. And then when-nya juga gue pengen tahu itu alert gue nyala kapan gitu. Oke, dan kita coba play. Kalau ya buy belum mau ya. Ayo dong, kasih one trades only. Kita coba isi journals.
Oh, lupa ini kan daily time frame ya. Kita cari QM di lower time frame. 4 misal. Oke, tadi involve kalau daily itu di sana Kak Mer. Cuman supaya cepat kita dapat entry, oke. Gue mungkin kalau di H4 ya, gue nunggu ini broken, ini bisa menjadi QM juga. Ya, let's see. Soalnya kalau time frame kecil, kalau di gold itu suka nggak ini, kalau QM-nya. Ya, ya. Kayak ini nih. Ini sebenarnya a good QM area around this level. Ya, ini low, lower low, and then high, good rejections as well nih di sini nih. Tetap tapping the QM, close bullish. Nah ini sebenarnya a good salah satu setup oke nih. Gitu. Sini dan dia ambil cari 2R ratio. Nyampe nggak dia 2R? Ouch, tidak. So yeah, I think ini masih bisa jadi valid entry sih around this level. Mungkin gue coba nunggu ini shifting, terus entry by the retest, stop still below around here, and then targeting ke high ini. But kita tunggu dulu dia coba ada confirmation bahwa dia akan coba break level tersebut. Ya, ini belum ya, belum entry ya. Oke. Nah, ini ada rejections dan close bullish above this level. Kalau misalnya kita cek di ini kayaknya Monday ya. Oh, oke. Monday gap. Oh, kita coba cek lower time frame lagi 1 hour. Kita play. Oh, based on 1 hour time frame, Kak Mary suka juga apa enggak? Iya, aku biasanya ya lihat semua time frame sih. Oke. Ini kalau kita lihat teman-teman cek di line charts ketika new high created di sini kita bisa ngeliat ya banyak QM area around this level. Ini juga bisa considered as a QM level. So, gue mau coba involve di sini untuk coba buy. So, ya let's see mungkin alarm udah di set around this level. Uh, Ini let's bagus see. banget nih QM-nya. Ouch. Tar. Ini kecepatan nih. Oke. Oke, belum. Ouch. Oke. Nah, ini dia. Itu udah kena. Alarm gue udah kena, cuman gue mungkin belum buy. Again, tadi gue wattnya harus kejawab dulu. Ini wow, jamnya gue kurang suka sih actually jam. Ini still jam 9 dan biasanya gue nggak trade ya di atas jam 11. So, let's see M30. It's one. Gue mau coba involve buy di sini, cuman belum ada confirmation engulf. Ini engulf sih, M30 ini engulf. So, oke, ini jam 9. Oke, let's see. Gue coba buy market aja ya. Di sini engulfing udah ada. Udah ada rejections di sini di area yang gue mau involve. And then dia close bullish above previous high-nya di M30 tapi jadi confirmation-nya not really that strong teman-teman. Cuman ini QM yang pernah berjalan 1.9R sebelumnya. Nah, ini gue expecting beneran dapetin 2R ratio di around this level. So, ya kita coba buy di sini aja ya. Jadi, untuk si jurnalnya kita isinya gimana? Oke, kita take screenshot ini. Ini kan before-nya ya. Kita take screenshot. Misalnya ambil screenshot ini, copy image. Screenshotnya kayak gitu ya, di trading view. Nanti ada kamera di kanan atas. Teman-teman bisa copy image. Terus diisi di sini di before gitu. Itu bisa langsung di paste aja sih. Nah, ini before langsung kelihatan. Di paste aja. Oke, before-nya ini ada. Katakanlah, oke gue nggak tahu ada news atau apa enggak ya di tahun tersebut. Sebenarnya bisa dicek. Cuman anggaplah kita udah cek ya. Oke, nggak ada high impact news 20 menit atau 30 menit sebelum gue take trades. Karena itu bisa jadi ada web show dan lain sebagainya. Gue udah cek itu. Terus ada risk event tadi sama opportunities gue udah cek. Misalnya udah nggak ada hal signifikan lagi yang bisa mengganggu trade gue.
Terus entry plus exit kriterianya udah based on the playbook ya. QM area, where-nya udah kejawab, gue mau involve around this level. What-nya juga, what happens here udah kejawab juga, ada rejections and ada engulfing. When-nya juga kejawab, ini ada di London and New York gap, ya masih jam 9, jadi belum di atas jam 11. Tapi apakah dia bisa nge-push ke sini? Nah itu makanya tadi gue agak-agak kurang sebenarnya sama setup ini, karena ini jamnya udah mendekati gue no trading time ya. Cuman oke, kita isi di jurnalnya based on the playbook. Risk to reward ratio kita udah assess juga. Ini risknya 1.2 ya. Jadi kita risiko misalnya 1% untuk get the 2%. Oke, di sini kita coba advance order, current balance misalnya 1%. Tapi kalau misalnya perform kalian usahakan gunakan pakai 0.5. Higher chance untuk passing ya di 0.5%. Terus oke, berarti karena 10K account-nya di sini di 50 USD, position size around 0,03 lot. Gue pakai market ya. Gue pakai market langsung buy based on stop. Oke, langsung kita coba buy. Harusnya executed. Oke, ini kelihatan execute ya. SL-nya di sini, TP-nya di sini. 2R ratio. Position sizing udah di review, emotional mental check, oke, gue bakal fine, gue accept the risk. Kalau misalnya ini kena stop, oke, I'm okay. Ini sekitar, tadi udah gue hitung ya, sekitar 50 USD gue akan loss. Terus profitnya, rewardsnya berarti 2R 100 USD. Gue fine with it. Kalau misalnya nggak fine with it, please mungkin kalian perlu reduce lotnya dan lain sebagainya. And then fundamental research. Kalau misalnya gold, berarti teman-teman perlu tahu USD conditionnya seperti apa. Kalau bisa align dengan USD punya trend. Kalau misalnya DXY atau USD around this level sedang bearish, oke, berarti ini sebenarnya align. Nah, cuman kalau scoring USD-nya ternyata positif, retail sentiment juga, misalnya smart money-nya lagi pada sell USD, nah itu oke ya. Kalau misalnya USD-nya lagi pada sell, untuk si retail semuanya lagi pada short selling, kemungkinan gold bisa going up. So ya, yeah, I'll take the trades lah gitu. Oke, katakanlah udah sesuai dengan fundamental research, that's it. Terus thought prosesnya, nah ini ditulis tadi semua apa yang gue omongin tadi anggaplah tertulis di sini ya. Jadi gue udah melihat apa tadi jamnya gimana dan lain sebagainya. What and where-nya tadi ditulis lagi di sini. Sorry, where, what, ini analisisnya udah gue explain di sini, gue tulis semua. Terus based on Funda, USD, DXY kayak gimana, bla bla bla. Ini gue tulis semuanya. Risk event, oke, ada apa USD, misalnya ada FOMC kah, FOMC next. Tapi ini masih kayak on Wednesday misalnya besok, jadi masih fine, bla bla bla. Oke. Nah ini nanti diisinya post trade analysis. Kita coba analisis apakah trade-nya berjalan dengan baik apa enggak. Oke, and then date kapan? Tadi ya diisi 2015 something. Terus gainnya ini nanti post trade. Oke, equity start dari 10K. Nah, mungkin nanti sebenarnya yang menjadi pertanyaan ini ya, MAE PIPS, MAER, MFE PIPS sama MFER ini ngisinya gimana? Mungkin itu yang jadi pertanyaan. TVL level set udah set. Risk per dolarnya udah kita set 50 US dollar. PNL-nya belum tahu nanti bakal seperti apa. Playbooknya gue ini pakai playbook Quasimodo misalnya. Gue isi ya playbook Quasimodo. Plan rewardnya adalah 100 US dollar. And then pips-nya belum tahu nanti dapatnya berapa. Trade status itu open. Udah gue open tadi. Trade style ini gue day trade ya. Day trade mendekati agak swing ya. And then trend, nah ini counter trend atau follow the trend, kita ya ini harusnya follow the trend ya. Dia di lower time frame-nya dia broke high, ada new higher high, expecting ini jadi higher low-nya untuk dia create new higher high. So based on this uptrend, tapi kita lihat juga daily-nya ya. Apakah gua against daily trend or not? Oke, sebenarnya ini against the daily trend. Kalau misalnya kita lihat ini ada create new lower low ya. Ini sebenarnya lower high. Jadi expecting new lower low create new stop. Jadi dia against di higher time frame, tapi lower time frame-nya oke. Looks good. Ini juga ada gap ya. Ada yang kemungkinan ke field. So let's see.
Follow trend gue tetap, karena gue entry based on di lower time frame, ya gue cek di trend on that lower time frame itu kayak gimana. Oke, follow the trend, win or lose nggak tahu, atau break even bisa. And then order ini kan long ya, order long, notes kalau misalnya ada under notes. ATR itu pakai indicators ya. Jadi ini sebenarnya dia pipsnya berapa sih untuk volatility si gold saat ini di gua entry ya. Ini kan misalnya 4, atau gua tadi entry based on H1 ya. Based on H1. Oke, ini ATR 3,4 US dollars ya untuk si gold. Ya udah, teman-teman tulis ini ATR boleh percentage, boleh pips ya. Kalau misalnya teman-teman mau ganti pips, ini edit property and then percentage ini diganti dengan numbers. Oke. Misalnya pips. Ya udah, teman-teman ganti aja pips. Gitu. Tapi untuk crypto atau saham yang pakai percentage, ya nggak apa-apa lah ATR ya pakai ini. Untuk gold tadi kita set ini di 3.4 US dollar lah ya. Itu apalagi yang perlu diisi. Hmm, Udah, trade-nya kita coba running ya. Nah, ini kan kita tahu nih, gila Riz, ini isinya banyak banget, analisisnya banyak banget, bla bla bla. Ini kalau misalnya kena stop gimana ya? Ya udah, stop is stop. Tapi at least teman-teman menjalankan sesuai proses gitu, sesuai rules and everything gitu. Udah punya follow apa? Udah punya playbook sendiri, you follow the playbook. Walaupun kena stop, teman-teman akan tetap feel apa ya? Feel grateful, feel happy ya teman-teman, following discipline all the plans gitu. Oke, and then let's see. Kita coba trade. Oke. Oke, I don't like the retest guys. Ini jam berapa? Ya, di sekitar paginya gue nggak terlalu suka di sini. Super low volume. Time-nya oke. Ini udah mau masuk ke Asian sessions. Ini udah mau masuk ke ini udah dini hari lagi ya. Oke, hit stop guys. So ini afternya. Terus ntar gue coba isi ya. Ini afternya gue screenshot, copy image, and then tulis di sini after paste. Nah, ini kelihatan ada before afternya. Lalu post trade analysis. Ini if it was a loss, ask yourself, was this loss avoidable? If yes, how can you improve? If no, move on. Nah, ini sebenarnya ada yang bisa diimprove apa enggak? Nah, tadi sebenarnya kan gue agak maksa ya, karena jamnya pertama awal. Si when-nya ini kan sekitar jam 9. Gue gak terlalu suka apa yang akan terjadi nanti di above jam 12 ke atas lah. Dan yes, it's not going well ya. Dia nggak sama sekali, bahkan nggak 1 hour. So, harusnya ini avoidable atau trade-nya nggak di take. Nah, ini tulis semua ya di sini. Bla 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 gitu. Bla 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 bla. Harusnya ini bisa di avoid kah dan lain sebagainya. What happens? And then reflect. Ketika execute ini emotional state gimana? Tadi misalnya gue kayak, oh oke, ini pas awal-awal oke, saat jam 12 dia naik, cuman ya udah so-so, nggak ada volume dan lain sebagainya saat Selasa tanggal 30 ini. Nah, ini gue mau tidur ya. Dan nah ini ya perlu dipertanyakan, apakah gue saat mau tidur gue mau keep this position running or not. Misalnya kalau gue tipikalnya yang day trade atau scalping, mungkin gue nggak akan keep this position open gitu. Itu ditulis semuanya aja di sini teman-teman. Emotionally, apa yang ada di pikiran teman-teman, itu post trade analyze di sini, tulis. Nah, sekarang bagian isi MAE pips sama MFE pips. Nah, untuk MAE itu ini adversarial ya, excursions. Jadi nilai
Kalau misalnya kena semua berarti ini ya udah. Ini kan kena SL ya. Berarti MAE-nya berapa pips nih? Ini kan sekitar 142 pips ya. 142 pips MAE-nya. Karena ini SL-nya di awal 140. Nah, tapi kalau yang terjadi adalah misalnya seperti ini. Oke, wait. Kalau yang terjadi misalnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah MAE-nya nih. Nilai terendah si gold against your own trades. Jadi kalau misalnya gue hitung MI-nya, kalau kasusnya seperti ini ya, dan ini hit take profit katakanlah, berarti MI-nya ini nih, MI pipsnya. Brown down-nya ya coach ya namanya. Fifth, yes, drawdown ya betul. Eh, jadi nanti teman-teman bakal tahu dari 20 samples gue atau 100 trades gue, ini MAE-nya actually tuh sekitaran 50-an pips gitu. Nggak ada yang nyampe 100 pips, 200 pips gitu. Jadi mungkin ke depannya itu teman-teman, oh oke, mungkin sebenarnya gue selama ini naro SL tuh terlalu jauh ya. Gue mungkin bisa deketin si stopsnya. Fungsinya si MAE di jurnal itu ya. Nanti setelah datanya banyak, itu lo bakal bisa lihat bahwa oh oke sebenarnya optimal stop loss gue tuh berapa pips sih gitu. Untuk MAE itu ya. Jadi kalau SL-nya kena full ya ya udah SL-nya berapa pips misalnya 140 and that's it. Gitu di sininya MAE pipsnya 140. Tapi kalau misalnya kena take profit gunakan pips dia drawdown paling rendahnya. Kalau misalnya 50 ya udah tulis 50 pips. Gitu. MAER nah ini ya udah minus satu ya karena kena stop minus satu. Kalau misalnya nggak kena stop cuman di sini doang berarti secara A ratio cuman hitungnya doang sih secara A ratio misalnya ini eh, berapa nih? Ini kan 53 ya 53 per anggaplah 50 per 150 ya. Jadi anggaplah sekitar 0,3-nya gitu. Itu bisa teman-teman tulis di sini. Tapi intinya cara ngitungnya MAER kalau misalnya nggak kena stop adalah jumlah pips drawdown ya si MAF pips ini kita compare dengan actual stop loss kita. Misalnya actual stop loss kita adalah dari 150 gitu. Ini MAER-nya katakanlah gitu. Oke. Ya gini. Jelas nggak untuk MAE dulu? MAE pips sama MAER Bro Gifar. Aman ya? Jelas, Oke. jelas. Oke. Oh, by the way, there's a question from So. I downloaded and read the ebook How to Get Started. I followed the instruction and my question is, which button do I click on MetaTrader 4 to start back testing? Uh, okay, I'll text you on the personal space later. Ya, coba kita jelasin lagi dulu untuk ini. Itu MIA-nya, terus kalau misalnya MFA, nah MFA tergantung ya. Kita coba trade lagi deh. Kayaknya kita perlu another trades untuk for example yang benar-benar kena take profit teman-teman. Back to daily-nya Kak Mary. Oke, kita delete everything. Share tipis-tipis aja. Oke, dia create new low. Oke, oke. Di sini sebenarnya ada QM nih, QM level. Kak Mary bakal take buy nggak di sini? Oh iya, aku pasti bakal take buy. Oke, stopnya below this level. Em, ini aku sih bakal entry buy. Kenapa? Biasanya kan dia udah huruf M begini ya. Dia pasti ada rejection dulu. Oke, ya personally tadi kalau aku ya, oke where I wanna involve in this level ini juga support kuat. Cuman perlu ngelihat what happens in lower time frame kayak misalnya H4 atau H1 ada engulfing lah, engulfing bullish. Kalau misalnya dia udah ada shifting di lower time frame baru aku mau coba involve untuk coba buy.
Katakanlah ini M30. Oke, M30-nya mungkin aku nunggu dia above this level dulu. Atau ada rejections yang signifikan supaya kelihatan lower time frame-nya dia udah bullish. Oke, nice. Tapi nggak bisa, apa ya namanya, nggak bisa tahan lama. Soalnya kayak buat scalping doang. Oke, oke. Nah, ini kan sebenarnya udah shift ya, the structures. Ouch. Ouch. We should have buy around this level, but yeah, it's okay. Ini shiftingnya udah clear. I wanna buy around this level. Misalnya ya, kita coba cek. Tadi ini QM levelnya sebenarnya. I wanna involve in this level. Dia balik buy and then retesting and then close bullish. Kita coba buy the retest. Oke, next setup gitu kan. Misalnya ini baru gua create below this level, terus gue mau coba 2R ratio. Oke, based on daily time frame back. Ya, support created, I think looks good ya, Pas looks good. itu QM-nya. Ini dia rejected the Quasimodo, terus dia flip bullish. Ya, I wanna involve in this trade lah misalnya. Tadi Kamer mungkin udah buy di sini ya, around this level ya. Iya, iya. Aku pasti udah buy di bawah situ. Oke, oke. Oke, kita coba run this advance buy market risk amount 0.5. Ini risknya 50 USD, reward sekitar 2R ratio harusnya kenapa ini 75 ya? Bentar. Uh, oh, market soalnya ya, bukan limit. Ini kita limitin dulu. Nah, kalau kita limitin, oh yes, kalau kita limitin baru benar. Oke. Let's see. Misalnya ini buy limit. Nah, again ya tadi konsep yang tadi before afternya ini coba di image-nya di take lagi, and then copy di sini bla bla bla, afternya seperti apa nanti. Analisisnya kembali ngulang lagi. Ya mungkin agak capek, cuman kalau teman-teman melakukan ini dan ini jadi habits, satu hari satu trade atau dua trade aja. Tapi disiplin journal created and then di checklist semuanya everything. Seharusnya bakal banyak improvement yang bisa teman-teman dapetin gitu on every trades. Banyak yang bisa di refine instead of blindly ya udah trade aja, nggak di jurnal, nggak di track, jadi bingung apa yang harus bisa diimprove dan lain sebagainya kalau misalnya kita nggak punya data-data ini. Oke, let's see ya, ini buy limitnya udah set, targeting ya around almost to our ratio, kita play. Bisa berhari-harinya baru TP ini. Ya ini based on daily, aku nggak pernah sih tag trade sejujurnya ya untuk daily begini. It's gila exhausted ngelihatnya. Aku kayaknya pernah nahan TP sampai 3 minggu gitu loh. Oh wow, the real swing traders. Ini kalau stop lagi agak lucu juga ya. Tadinya mau dapetin setup yang kena hit TP, ini kayaknya kena stop lagi. If it is, then it is what it is. Kita cek MFA-nya berapa. Ini lumayan sih, MFA-nya ada something lah. Oke. Nah ini kita coba take screenshot. Sorry teman-teman, belum dapat trade yang kena hit take profit for the example. Example-nya ini. Nah itu kayak gitu ya, di copy paste lagi. Lalu MFA-nya nih actually ada ya. Ini sempat running berapa? Sempat running sekitar 100 pips ya, 100 pips, and then ini kalau dilihat R-nya 0,7 R. Jadi cara ngisinya gimana? Cara ngisinya langsung di MFE pips-nya tadi kan 100 pips. Dia actually pernah bergerak eh,
kita unrealized profit sekitar 100 pips. Terus MFAR-nya actually udah running 0,7 R. Nah, ini cara ngisi si MAE dan MFA gitu ya. Jadi berapa pips dia sempat running favorable kita yang sesuai dengan arah kita dan berapa R sebenarnya kita bisa dapetin. Ini kan 0,7. Nah, udah nanti dari 20 trades kita bakal ngelihat nih R ratio kita tuh sebenarnya average di berapa sih? Kalau average-nya masih below 1, berarti the strategy is still not profitable, teman-teman. Gitu. Kalau average-nya udah above 1R, above 2R, dan win rate-nya udah di atas 50%, nah itu udah playbook yang profitable lah gitu, edge. Jadi teman-teman bisa keep that playbook. Kalau playbooknya masih below 1, nah ini masih banyak yang perlu di-improve, dipertanyakan why dari 20 trades ini kenapa bisa losing, bla bla bla, kenapa nggak trade-nya di sini, terus ini loss. Oke, actually misalnya based on trend dia masih creating new low, new low, new low. Why would you buy? Bla bla bla. Yang kayak gitu. Tapi reviewnya after 20 data ya. Kalau misalnya cuma 2-3 data ini kita nggak bisa banyak improvement atau kita nggak bisa banyak refine lah. Justru kita jangan mengganti dulu the playbook. Kalau strateginya seperti ini ya udah kayak gini terus for the next 20 trades. Nah, dari situ baru kita amati apa yang bisa kita improve dari 20 trades tersebut. And then kita refine, kita ganti playbooknya. Nggak ganti overall, tapi kita cuman refine dikit-dikit aja. And then repeat ya, lakukan lagi, ulang. Gini lagi, kita coba backtest lagi in the next trade dengan playbook yang udah kita refine. Kita ganti, and then the next 20 data, the next 20 data, the next 20 data. And then kita baru bakal ngelihat, oh oke, now MFAR-nya udah above 1, average-nya udah 2 misalnya, terus win ratio-nya, ini kan ditulis semua kan win rate-nya ya, win atau lose, ini lose, misalnya lose 2 kali, ternyata dari 20 trades, teman-teman udah win kayak 11 atau 12, oke win rate-nya udah lebih dari 50%, average R-nya udah lebih dari 1, udah teman-teman keep aja itu udah jadi playbook yang profitable, and then bisa di-keep dan bisa dijalanin for long time gitu. Dan targetnya untuk di mentorship ini, every student itu punya jurnal at least 20 data, lebih banyak lebih bagus, misalnya 100 data, di mana results-nya adalah MFAR itu above 1R, dan hit rate ratio itu lebih dari misalnya 50%. Oke, kalau udah punya itu, udah that's it. Account-nya harusnya growth ya. Jadi nanti di next class atau besok gue akan coba jelasin equity curve simulators. Gue lupa deh situsnya yang oke, two sources. Jadi kalau misalnya udah punya average R ratio-nya berapa, and then win rates-nya berapa, lu tinggal cemplungin aja, masukin ke sini datanya. Misalnya ini 10.000. Win probability-nya, oke katakanlah 50%, dapetin R ratio-nya 1 sama, atau katakanlah 2. Oke, kita start simulating. Mana hasilnya? Where's the results, bro? We have received an hours. Wait. What happens? Ini harusnya di bawah ini ada, teman-teman. Wait, kenapa ya? Oke, gue nggak tahu ini kenapa, cuman nanti gue coba cek another sites untuk kita coba cek. Bisa juga pakai, oh ini udah. eh oh ini pakainya 1R ya. Ini misalnya 2. Start simulating. Nah, oke, berarti account gue kalau misalnya gue start dari 100 USD, gue expect for the next 100 trades, gue cuma punya 20 trades sih, cuma 20 trades, tapi datanya gue udah kelihatan nih win probability dan win loss ratio-nya segini. Oke, this trading strategy apakah
profitable atau long term bakal gua keep apa enggak, ya kita lihat trennya ya kayak gimana. Ini average-nya yang warna hitam ini. Oh, oke, average dia going up. So it's a profitable strategy. Nah, tapi kan ini risk per trade-nya misalnya 1%. Nah, ini ntar gue bahas di besok ya, di mentorship mengenai risk per trade, itu optimumnya berapa, Kelly itu apa, di sini ada Kelly, expectation, drawdown, dan lain sebagainya, itu kita bahas next-nya. Tapi situsnya kenapa kayak gini ya. But ya, uh, itu ekspektasinya. Cuman kalau misalnya gue cuman punya dua data, katakanlah dua data ini, berarti kan di sini win probability-nya kayak 0% ya. Gue losing gitu. Walaupun di sini R ratio-nya gede banget, 9 katakanlah, tapi gue win probability-nya 0 ya ya pasti down gitu, goes to zero. Cuman dari 20 katakanlah gue udah backtest yang menang 20 out of 100 gitu, misalnya 20%. Tapi R-nya 9. Ini mungkin profitable ya kalau R-nya gede. Nah, R-nya besar ya profitable. Walaupun probabilitas menangnya hit rate-nya cuma 20%. Dari 100 trade 80 kali kalah dulu gitu. Baru ada 20 yang menang. Tapi sekalinya menang misalnya 9 kali lipat dari risk. Nah, ini masih positif nih growth-nya. Cuman lebih realistik aja untuk R. Katakanlah di 2 atau 3 itu masih realistik. So, ya coba cari strategi with 3R ratio atau 2R ratio, tapi hit rate-nya itu lumayan oke gitu. Kalau 20% ini jelek, jadi untuk 3R itu minimum 30 ya. Jadi katakanlah ini 40 lah. 40%, nah ini 40% dengan 3R ratio itu bagus banget tuh chartnya. Oke, nah ini dapetin win rate sama R ratio ini dari jurnal teman-teman ini. Data sampelnya nanti banyak. Kalau misalnya udah oke dan di results kita di simulation 100 threads ke depannya oke, ya udah bisa di keep aja tuh the playbook ke depannya. Tinggal stick with it, follow the rules, discipline, and that's it. Oke, so for now itu dulu teman-teman. Besok kita ada mentorship untuk risk management. Untuk backtest itu boleh dicoba ya tadi Software FX. Thank you untuk Kak Mary udah sharing di apa strategi, the Quasimodo strateginya. Dan thank you udah coba explain the apa Software FX. And ada pertanyaan lain nggak mungkin terakhir sebelum gua tutup? Kita ketemu lagi besok malam untuk mentorship risk management. Kalau tadi udah win 100 pip, coach bakal tutup nggak? Karena aku bukan swing trader, yes, likely udah ketutup. Bahkan mungkin stopnya aku nggak di bawah dead level lah. Jadi, oke kita coba buka lagi ya. Oke, ini trade management gue yang mungkin gue lakukan ya. Nggak mungkin sih, gue pasti kayak gitu. Kita coba cek tadi ya di sini. Jujur gue day traders atau scalpers. Jadi kalau misalnya ini gue mungkin langsung take based on the 30 minutes time frame. Ya, involvementnya di sini. Oke, mungkin Tapi trade yang tadi yang kalau 100 pip juga aku ambil sih. yang dari sini ya. Dari sini sebenarnya lebih besar Kamer. Nah, personally sih the trades yang ada juga di apa di playbook itu kan by break and retest ya. Ini misalnya ada resistance and then broken. Aku coba by the retest, ini ada FPG juga. And then stopsnya probably below this level. Nah, ini. Ada share screen nggak ya? Kenapa? Ini harusnya Ada share ada. screen nggak? Belum share screen, coach. Oh, belum share screen ya? Oke, Iya. oke. Iya, belum kelihatan. Kita Oh, nggak alah. kelihatan. Oke. Sorry. Udah Kirain- berimajinasi dulu. Oke. Dari tadi gue Iya, kita gambar-gambar. lagi mengira-ngira. Oke, tadi gue gambar. Sorry. Kocak juga. Nah, kalau gue personally sih ngelihatnya di lower time frame. Jadi trade tadi yang ntar gue coba undo dulu. Previously kan kayak gini ya, the trades. Sorry, tadi kayak gini ya. The tradesnya kayak gini. 2R ratio. Nah, ini sebenarnya swing trades ya. Ini harus dipertanyakan juga. Ini apa yang bisa
nge-push si price dari entry gue bakal naik berapa ratus pips ke atas, 200-300an ya. Ya, katakanlah 200 pips. Kalau misalnya ada news in the next week, Trump menang dan lain sebagainya, itu mungkin bisa nge-push. Cuman personally, gue lebih suka day trade, jadi gue bakal trade dari retest ini kayak gini. Ini kita close dulu ya. By the retest, di sini ada FVG ya, FVG juga udah save marketnya, dan stop loss di sini. Stop loss di sini ya kita coba cari around this level, udah enough gitu. Ini berapa R nih? Ini harusnya lebih dari 2R ya. Oke, karena ini based on daily jadi gede banget. Ya, ini udah 2R lebih gitu. Probably bahkan udah take profit around this level. Nah, ini. Dan ini holding periods-nya harusnya nggak nyampe 1 hari ya. Misalnya executed di Asian di jam 6, jam 7. Ini kita lihat di sini ya. And then dia hit take profit itu pre-London jam. Jadi satu session aja. Satu session setupnya udah ke close. Ya personally gue lebih banyak trade yang seperti ini. Yang only one session atau 2 sessions. Gitu. Less than a day lah. Trade less than a day. Gitu Kamer. Tadi kan kalau Kamer kan lebih ke daily ya. Kalau daily sih mungkin ya personally aku bakal Ya pasti lebih jauh. lebih Bisa. jauh. Asal lebih jauh dan emang targetnya lebih jauh juga. Gitu. Cuman my own personal strategi sih ini. One sessions atau 2 sessions, terus stop dari reason paling kelihatan, low paling kelihatan, and then target ya 2R lah. Tapi kalau Yes. tadi udah bentuknya huruf M gitu, aku nggak akan swing sih. Oke, kalau daily kayak gini, Kak Mary nggak swing. Ya. Oke. M yang Jadi ini ya. mungkin kayak dia udah ke area FVG gitu, udah aku close pasti. Jadi buy-nya tadi kan around support level ini, stops di sini. Ya di FVG. Ini sebenarnya udah dapat 2R sih, Kamer. Iya, pasti aku Iya. udah close itu. Iya. Tadi aku lebih ke cari reactions. Oke, itu salah satu cons dari what kita nunggu reactions ya. Nice. Jadi Kamer juga dapat 2.5R lah harusnya tadi di sini. Gitu. Ada another questions? Tapi ya ini karena ini kita ada feedback, ada bahasan, ini juga bisa ditulis lagi ya di sini ya. Di post trade analysis, bla bla bla, ini dilengkapin aja gitu on every trades. Dan kalau bisa ya satu hari ya less than 2 trades deh, 1 sampai 2 trades itu I think enough ya. Tapi benar-benar di track semua, benar-benar dipikirin semua every trade. Teman-teman benar-benar invest into that setup. Thought prosesnya, analisisnya, pre-trading checklistnya, semua data ini, post-trade analysisnya ditulis dan lain sebagainya. Seharusnya in the next 1 to 3 months, teman-teman melakukan ini terus, disiplin, catat terus, teman-teman bakal mulai melihat something lah harusnya in the markets gitu. Gue nggak tahu sih, gue nggak bisa jelasin, cuman experience itu matters, experience itu perlu. Jadi ya lakuin aja sesuai yang udah ada di Notions, dan nanti lihat resultsnya dalam beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan. Seharusnya teman-teman udah bisa mulai ngelihat playbook teman-teman ini sebenarnya punya edge or not gitu. Punya edge meaning tadi ya profitable or not, apakah trennya up atau down. Katakanlah 3R tapi win ratio-nya cuman 25%. Nah, ini kita simulate, oke, profitable, tapi average-nya profit dikit, banyak yang losing juga, so it's not really a good strategy sih. Kalau playbook teman-teman kayak gini, ini nggak bagus ya. Kita perlu average yang going up, dan kalau bisa nggak ada yang drawdown-nya sampai gila seperti ini. Ini drawdown-nya berapa? Ini drawdown-nya 30%. Kalau bisa super low drawdown lah. Tuh. Ya kalau Ini misal win probability-nya dari mana, Coach? based on our trades, based on our journals. Jadi kan kita udah buat playbook kan,
Terus playbooknya kita pakai trade terus every single day kan. Dan ini kita isi terus every single day di jurnal terus si playbook yang udah kita bikin. Kalau udah create at least 20 days. 20 days itu kan sekitar 1 bulan ya. 20 trading days. 1 bulan itu misalnya 1 hari 1 trades. Itu udah ada 20 data tuh. Nah 20 data itu kita bisa ngelihat win-nya berapa, loss-nya berapa, hit rates-nya. Terus kita bisa ngeliat juga average R-nya berapa. Nah, dari average R-nya berapa sama loss ratio itu kita cemplungin aja ke sini. Masukin. Nah, lalu ya udah ntar kita bisa ngeliat nih display book itu perlu kita refine or not sih, atau kita perlu cut atau kita perlu ganti gitu overall. Jadi kalau misalnya kayak gini, oke nih berarti masalahnya di mana? Oke, R-nya mungkin udah oke, cuman hit rate-nya masih 30%. Apa yang bisa kita push supaya dia bisa di angka 50 atau 40 lah at least. Gitu. Kalau 40 kan kelihatan enak tuh. Drawdown-nya kecil banget gitu. Paling turun sampai berapa nih? 90-an ish, tapi overall trend itu bullish banget gitu. Nah, gimana cara kita nge-push hit rate-nya lebih tinggi atau R-nya lebih tinggi? Kalau R-nya kecil, ini juga nggak oke ya. R-nya 1, win probability 40%, ini pasti negatif. Gitu. Kalau R-nya cuma 1, ya teman-teman perlu at least 55 lah, atau positif. Gitu. Tapi ini pun jelek. 55 untuk 1-1 itu jelek juga datanya. Teman-teman bakal ngelihat account teman-teman bisa drawdown negatif lumayan lama. Kita need something yang perfectly going up slowly lah. Ya berarti ini misalnya area 1.5. Nah ini 1.5 bagus nih di 55% atau 1 Mau point. nanya dong, Ya boleh. eh, kalau kan tadi playbook selain ICT ya, kan mungkin ada yang break and retest juga ya, atau mungkin yang kayak Betul. SRC juga. Betul. Nah, itu lo ngerasa nggak sih kalau misalkan yang pakai SRC itu win rate-nya jauh lebih tinggi, tapi risk reward-nya lebih Betul. rendah gitu? Iya. Kayak misalnya di Yes, bawah yes. 1:2 gitu ya? Yes. Untuk SRC, gue bahkan trade manajemennya kayak udah 1R ratio, itu udah take partials. Jadi 1.1 atau 1.2 udah take partials, sisanya itu di late runs, ya mungkin bisa dapetin max di 2R lah. 2R udah cabut semua. Tapi average-nya yes di bawah 2R. Jadi sekitar, makanya di sini nih, kayak gini nih. Cuman dia win rate-nya lumayan. Gue bisa dapat 60 lah di SRC gitu. 60% SRC, tapi R ratio-nya di 1 sampai 2 lah. Tapi kebanyakan misalnya R-nya di 1.3. Tapi ini bagus loh. Kalaupun kayak gini, itu kalau kita Coba simulate. 1,2 dong. Iya, Sorry, 1,2. Probability-nya berapa? 65. Ini bagus bro. Ini bagus. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau udah punya playbook dan udah dites, di backtest dan di forward test juga di jurnal every single day, terus teman-teman dapetin data ini, udah keep aja playbooknya, keep, udah nggak usah diganti-ganti lagi, udah play. Kalaupun mau bikin baru ya bikin playbook baru aja, test new hit rates dan new R. Tapi yang ini di keep aja dan dilanjutin aja terus. Gitu. Dan untuk win probability memang nanti bakal kelihatan. Gue di SRC tuh kadang bisa 55 sampai di 60 lah. 65 itu paling oke lah. Kalau lagi win streak. Cuman ada month di mana dia cuman kayak 55 atau 50. Cuman 50 pun di 1.2 atau 1.3 ini oke ya. Masih profitable lah the strategi. Gue ngerasa pas backtest SRC emang win rate-nya bagus banget, cuman kayak risk reward itu pasti rata-rata di bawah 1:2 gitu sih. Iya, betul. Dan fine ya, dan fine. Kalau misalnya emang ternyata lu cuman bisa dapat 1.3 R-nya, tapi emang lu comfortable dengan win rate 60%, ini fine juga gitu. Overall in the long run profitable kok. Tinggal di keep aja, lakuin terus disiplin sesuai playbooknya. Gitu sih. Jadi Ini maksud gimana? apa namanya break and retest itu untuk kayak break structure gitu, retest gitu ya coach ya? Ya. Atau Break and kayak QM gitu dia, hampir mirip ya? enggak, jadi dia ngambil retestnya di broken key levelnya Kamer. Contoh di sini di XAUUSD di sini nih ada break ya di H4 di sini. Nah, kita misalnya short sales-nya di around this level. Ini retest nih.
Cuman ini bukan Ya, SRC ya, sih. ya, Cuman ya. ya ini break and retest lah. Misalnya di 1.2, 1.3 atau 2R ratio, ya oke lah. Nggak Nah, mirip-mirip FVG juga ya? kalau dilihat dari kacamata ICT, yes. Nah, again, nanti di technical analysis aku bakal coba jelasin ya. Sebenarnya ya itu tadi playbook atau key level area yang kita mau involve itu sebenarnya ada banyak tipe. Bisa cuman key level doang kita sell atau kita oke ini based on the FVG. Sebenarnya ini ada FVG di sini ICT banget. Itu juga bisa sah-sah aja. Atau sebenarnya gue mau involve kalau ada QM level itu juga sah-sah aja around this level ya. Cuman ini QM nggak kena. Ya, QM-nya nggak kena, then going down. Cuman kalau anak SRC sih biasanya nunggu dulu confirmation seperti ini. Jadi what happens setelah dia reject retest ini, sell-nya setelah close bearish, and then SL di sini, dan targetnya biasanya di next key level around this level. 1.3, 1.4, kecil R-nya, cuman ini win rate-nya lumayan lah. This kind of Jadi tunggu ada tanda rejection bearish gitu ya? yes, yes. Oke, tadi pertama menjawab where-nya. Where-nya gue mau coba involve di key level ini atau di FVG ini. Itu where-nya. Oke, tapi what-nya gue mau lihat apa? Gue mau lihat ada rejections dulu dan dia close bearish. Oh, oke, ini ada close bearish. Lalu when-nya. Oke, when-nya ini dia masih di dalam London time nggak? London atau New York time? Oke, ini masih jam 8 malam, masih gue fine. Oke, gue coba take the trades. Stop udah di set, and then target udah di set. 1.3 is fine. Gue tahu based on the backtest misalnya SRC setup seperti ini 60% atau 70%. Kalau misalnya kita cek 60% 1.3R itu kalau kita simulate itu profitable kok gitu. So ya udah, gue take the trades gitu. Tinggal nanti dilihat aja di jurnal terus every datanya ada 20, 30, 50. Nanti kelihatan di sini hit rate berapa, R ratio berapa. Nanti kita simulate lagi. Ini untuk meningkatkan confidence level kita untuk kita trade di next setup ya. Kalau kita udah pegang ini, harusnya kita lebih confidence untuk kita take the trades. Sebenarnya Gitu. itu banyak cara ya. Maksudku Banyak. teknik. Kalau lihat begini aja tuh sebenarnya kalau kita garis pakai trendline juga bisa. Oke, mungkin aku jelasin kali ya. Ini sebenarnya aku ngeliatnya gimana. Ini cuman di materi next week. Cuman nih tipis-tipis lah, tipis-tipis dulu. Sebenarnya personally, yang aku lihat itu awal based on price actions adalah market structures. Jadi trend dulu ya. Misalnya nih trend. Kita jadi ada materi technical analysis nih. Trend up itu intinya high, low, high, hello, high, hello, dan seterusnya. Terus untuk downtrend dia ada low, high, lower low. Nah ini key-nya ada untuk down itu lower low, untuk up itu higher high. Oke, lower low, lower high. Nah, personally untuk where-nya itu menurut gua every person itu mau involve di yang keempat ini. Oke, ini ntar gue gedein jadi 24. Terus gue coba annotate ya. Nah, setelah high low higher high, nah ini higher high itu kan confirmation ya, atau anak ICT sebutnya market structure shift MSS, atau anak SRC sebutnya breakout, close bullish dan lain sebagainya, atau anak SND sebutnya ini new high dan lain sebagainya. Nah, ini confirmation awalnya, tapi kita mau involve di mana? Biasanya trader. Ini gue coba mute nggak apa-apa ya. Ada yang agak berisik. Oke. Nah, dari higher high ini yang udah jadi confirm, ini sebagai confirmation ya. Gue mau coba involve di sini. Higher low. Atau gue sebutnya potential higher low. Untuk targeting mana? Untuk targeting ke sini higher high. Oke. Nah, cari potential higher low-nya ini itu banyak caranya. Itu mau FVG, mau
apa break and retest, mau Fibonacci, mau Bollinger Band pun atau moving average dan sebagainya. Itu sebenarnya dari higher low ini kita bisa coba cari gitu potensialnya. Invalidation levelnya apa? Invalidation levelnya tentunya di low sebelumnya ini. Karena apa? Kalau misalnya ternyata next-nya dia nggak create high-high, tapi dia create low-low dengan break low ini, artinya dia masuk ke downtrend. Itu Udah mungkin ganti trend. yes, itu mungkin kisi-kisi awalnya. Tapi nanti di kelas technical analysis gue bakal sejujurnya cuman ini doang yang gue bakal bahas. Semuanya bakal around this lah. Tapi nanti key-nya adalah di potensialnya. Kalau misalnya lower low terbentuk, apa? Gue cari ini. Gitu. Guys, kayaknya gue coba Jadinya jadi QM dong. bentar ya. Mas Ad. Oke. Dan nextnya gue tunggu lower high created. Jadi kita draw aja lagi ya. Ini contohnya high, low, terus higher high. Nah, ketika higher high kebentuk, ini kan ya udah orang-orang nyebutnya ini adalah market structure shift dan lain sebagainya. Gue mau coba cari potential higher low gitu. Higher low di sini, around this level. Yang ini nih, higher low yang ini, gue mau cari potentialsnya. Nah, untuk mencari potential higher low ini, untuk dia creating new higher high, karena untuk uptrend, jelas, kalau high high kebentuk, berarti nextnya adalah higher low, and next after higher low adalah higher high. Oke, jadi gue expecting move ini yang akan terjadi di uptrend. Nah, untuk dapetin higher low, bisa apapun. Bisa ini FVG di sini, entah ada key level SRC di sini, atau based on the apa Fibonacci, katakanlah teman-teman tarik Fibonacci high ke Fibonacci low, oke di sini ternyata ada 0.5 atau 0.68 atau OTL level. Tapi pada intinya kita mencari higher low untuk dapetin higher high. Karena apa? Karena ini asymmetric bet. Kalau kita dapat high low, the potential dan dia beneran jadi higher low dan creating new higher high, itu potential betnya itu asymmetric. Karena apa? Karena ini low-nya ini, invalidation levelnya, itu deket ya sama higher low-nya. Jadi kita bisa dapat SL yang tipis dengan target rewards yang lebih besar si higher high ini. Nah, tapi ya nanti di kelas gue bakal talk about this more lah. Teman-teman tetap incorporate ini si trend ini HL ini dan nanti ke depannya kita coba ulik nih cari potensial HL-nya ini kayak gimana. Entah itu bisa pakai ICT, entah itu pakai SRC, entah itu pakai SND atau apapun lah bisa gitu. Tapi pada intinya kita looking for asymmetric bet, di mana kalau misalnya ternyata high low-nya ini fail, dia create new lower low. Apa yang terjadi kalau misalnya ternyata high, low, higher high, low-nya ke break. Nah ini kan lower low nih. Kalau lower low, ini lower low nih, lower low. Kalau lower low berarti I'm expecting what next after lower low? Lower high. I'm expecting lower high. That's it. Nah, ini sebagai invalidation level gue nih, high ini. I'm expecting lower high, berarti lower high gue di mana? Di sini tuh lower high gue potentials. Ada apa aja di sini? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Ada FVG kah di sini? Ada QM level kah di sini? Apakah ada ini key level juga? Atau teman-teman tarik Fibonacci dari sini ke sini, itu di sini sebenarnya ada 0,5 atau 0.6. Akan ada banyak banget strategi untuk mencari this potential lower high. Intinya seperti itu. Jadi yang gue lihat dari all strategi yang pernah gue coba dan lain sebagainya, it all comes down to this. Jadi, nah ini nanti yang pure akan jadi bahasan untuk technical analysis. Cari lower high pakai apa? Bebas tadi. Setelah dapetin lower high, berarti gue expecting apa? Setelah lower high untuk downtrend ya. Kalau kita ikutin trennya, follow the trend after lower high ya lower low. Berarti kita expecting new target around this level. Nah ini super asymmetric banget. Low-nya aja di sini. Kalau kita expecting lower high di sini dengan invalidation di sini, ini kita bisa dapetin R yang besar gitu. 1/2 atau 1/3 dan sebagainya. So this is my own strategy lah untuk technical analysis atau gue untuk mencari setup. Gue lihat structures-nya kita ada di mana nih di fase uptrend atau di downtrend.
terus kita lagi ada di mana nih, di lower low atau lower high dan lain sebagainya. Nextnya apa sih? Gitu. Kalau invalid, nextnya kemana sih? Gitu. Kalau invalid berarti kan ke lower low berarti nextnya apa? Lower high. Ternyata pas lower high, gue udah entry, ternyata dia create new higher high, teman-teman. HH di sini. Ya udah gue ke sini, ke HH. After HH apa? Gue expecting higher low. Berarti nextnya gue cari higher low, gitu. Higher low, potential higher low ini apa nih? Ada apa? Nah itu tinggal dicari. And ya, oke, akhirnya ternyata malam ini malah jadi mentorship technical analysis. But ya, kira-kira seperti itulah teman-teman. Ada pertanyaan lagi nggak? Paling ini sih, Oke, cara nentuin key level. Tapi mungkin technical ya. oke. Maksudnya nentuin key level buat ambil take profitnya. Misalkan kan kita udah dapat nih FVG-nya atau mungkin break and retest-nya. Nah itu Ya. nentuin key level buat take profitnya itu apa mungkin di M30 atau H4 atau mungkin di bodinya atau di high or low candle gitu sih. Oh, oke. Nah, itu another key level lagi. Jadi sebenarnya nanti key level to key level. Kalau anak ICT mungkin dari imbalance ke liquidity atau liquidity to liquidity. Kalau anak QM mungkin dari QM ke next key level. Tapi intinya bakal dari area of interest ke area of interest. Area of interestnya nanti kita define apapun itu. Nah, untuk targetnya juga bakal area of interest. Area of interestnya juga bebas. Bisa pakai Fibonacci, bisa pakai ICT, bisa pakai SANI, dan sebagainya. Tapi gue mau kalian tetap stick with one playbook nanti ya, ke depannya. Kalau misalnya ICT, ya udah ICT terus. Kalau misalnya lu pakai QM, SND mode, ya udah pakai itu terus. Kalau misalnya pakai Fibonacci, Fibonacci terus. Tapi at the end, tetap menurut gue ikutin ini. Jadi follow the trend. Kalau misalnya uptrend ya udah di look for this HL-nya, atau downtrend look for di LH-nya. Expecting apa? Expecting next levelnya adalah kalau lower high expecting lower low. Gue biasanya dari low yang previous aja gue udah take profit misalnya. Karena ini a strong level. Kalau misalnya ini udah above 1 hour, gue biasanya udah take at least partials. Gitu. Cuman untuk nentuinnya nanti di market charts itu please kelas minggu depan ya teman-teman. Itu kita punya 3 days benar-benar kayak full TA, developing strategies and idea generations lah. Untuk minggu ini kita bahas basic, gue jelasin basic dulu. Untuk yang benar-benar dari nol banget. Terus nanti besok di risk management dan Jumat di fundamentals dulu. Oke, next week baru kita akan full TA kayak gini. Oke, ada pertanyaan lain? Tapi boleh ya kalau misalnya udah mau curi start, create playbook, terus tes tadi ya Software FX, terus di Tradezilla atau dimanapun, itu boleh banget. Kalian kumpulin data, terus kalian, oke Riz, gue udah kumpulin data, 100 data, gue udah dapat rate gue berapa, R gue berapa, ya udah coba disimulate hasilnya berapa, itu boleh ya. Kumpulin aja ke gue misalnya hasil jurnalnya gimana, apa yang bisa diimprove dan lain sebagainya. Nah itu proses learning kita nanti akan seperti itu. Alright. That's it for today guys. Gue sudahkan dulu di sini, aman? Nggak apa-apa? Aman. Oke, thank you so much Kak Mary again for the backtest sessions. Nextnya yang mau backtest itu boleh personal space ke gue. Di build dulu playbooknya. Riz, gue mau coba backtest nanti. Nah itu di backtestnya ntar gue coba kasih feedback ya on every trades-nya. Jadi langsung. Tapi kalau bisa kalian udah backtest dulu, udah coba ada 20 data, udah tahu win rates dan ratio-nya sendiri dulu berapa. Nanti kita coba adakan backtest sessions lah untuk kalian satu-satu. Oke, that's all for today. See you tomorrow ya untuk mentorship day 2 mengenai risk management. Jam berapa, Coach? 7.30, jadi 19.30. Aman? Kalau nggak aman, tetap akan di-record kayak biasa. Gitu. Oke, thank you so much. Thank you. Ya, have a good night and then see you tomorrow. Bye-bye. Thank you.